Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah tadi yang dirahmati Allah, ingat ayat ini ulang-ulang ya, bahwa kita sudah disiapkan ujiannya, tapi kadang kita lupa. Apa ujiannya? Yang pertama, kita akan merasakan rasa takut, merasakan rasa lapar. Kita akan mengalami turun naiknya ekonomi pada diri kita. Kita akan mengalami hilangnya keluarga di antara kita karena meninggal. Para petani akan mengalami gagal panen. Lalu kata Allah, apa yang jalan solusi yang paling baik bagi kalian? Wa basyiris sabirin. Hanya orang yang sabar ini yang bisa bergembira dalam persoalan. Yang lainnya bisa saja mengutuk Allah, tidak terima dengan keadaan itu. Oleh karena itu jamaah tadi yang dirahmati Allah, ulama membagi sabar itu pada 3 hal. Sabar itu kata ulama, sabar yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Berat ataupun ringan, laksanakan perintah Allah. Gunakan jurus sabar itu. Seandainya bukan karena kesabaran, kita tidak akan bisa sholat. Makanya Allah menggandengkan kalimat kalimat dalam Al-Quran itu wasta'inu bis-sabri was-sholat. Maka minta tolonglah kalian dengan apa? Dengan sabar dan sholat kalian. Kenapa sabar lebih dulu? Kalau tanpa kesabaran, sholat tidak mungkin tegak pada diri kita. Kalau bukan karena kesabaran, puasa tidak mungkin tegak pada diri kita. Oleh karena itu ulama membagi sabar itu pada 3 hal, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, berat ataupun ringan. Jadi pakai jurus sabar. Yang kedua, kata ulama, gunakan sabar itu dalam apa? Meninggalkan larangan Allah. Harus sabar kita. Sabar kita meninggalkan larangan Allah itu harus kita sabari. Tidak boleh kita anggap enteng itu. Dengan modal sabar. Kemudian yang ketiga kata ulama, sabar itu kenapa harus dimiliki? Karena ia harus dipakai. Sabar dalam menerima takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita diuji dengan mendahului kita keluarga kita. Maka sekarang kita buktikan, sabar kita buktikan. Karena hari ini modal utama bagi kita. Ini modal utama, tidak ada lagi modal lain. Sabar itu modal utama bagi kita. Ketiga, model kesabaran ini harus diterapkan pada diri kita. Ya. Karena kita berharap mudah-mudahan yang meninggal itu sesuai dengan jejak hadis. Setiap yang kemudian meninggal tenggelam itu adalah meninggal yang sangat-sangat baik di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia termasuk tergolong pada orang yang syahid. Ini adalah keistimewaan. Hanya kadang kita melihat sebab itu, makanya seakan-akan tidak terima. Sebab itu tidak menentukan buruknya seseorang. Sebab tidak menentukan buruknya seseorang. Orang yang tertimpa bangunan jatuh, jangan dianggap buruk. Kata Rasulullah, itu mati syahid itu. Kalau ia dengan sungguh-sungguh berniat untuk membiayai keluarganya. Jadi jangan lihat sebabnya kematian yang baik. Jangan lihat sebab. Karena Rasulullah SAW sudah menggariskan dalam hadis-hadisnya. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, jika kita tergolong orang yang baik, maka subhanallah, bumi yang pernah kita injak untuk melakukan kebaikan menangisi kita. Menangisi kita. Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Tuhan. Fama badat alaihumus sama'i wal ard, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Para sahabat bertanya, apa maksud ayat ini? Ya. Fama badat alaihumus sama'i wal ard,
maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Para sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas selaku ahli tafsir Nabi, apa maksud ayat ini? Kata Ibnu Abbas, apakah ketika matinya Fir'aun itu tidak ditangisi oleh bumi? Benar. Bumi tidak menangis, langit pun tidak menangis. Lalu bertanya sahabat ini, apakah jika seorang muslim yang taat meninggal ia menangis, bumi itu ikut menangis? Benar. Inilah tafsir ayat itu, kata Ibnu Abbas, bahwa ketika seorang muslim itu meninggal, muslim yang taat itu, bumi tempatnya berpijak ketika melakukan ibadah dan kebaikan kepada Allah menangis. Lalu para ahli fikih menyatakan itulah sebabnya ketika kita habis salat wajib harus pindah dulu untuk melaksanakan salat sunnah agar banyak yang kita tempati di dunia ini melakukan kebaikan, karena itu akan merasa kehilangan dan menangis ketika kita pergi. Lalu kenapa langit menangis? Karena menurut para ulama dan Ibnu Abbas menyatakan langit pintu langit yang ditempati oleh orang ini amalnya untuk naik ke atas bumi ditutup oleh Allah sehingga ia merasa kehilangan, dan bumi itu menangis karena orang ini amalnya pintu amalnya di langit ditutup oleh Allah, jadi pintu langit itu kemudian menangis. Oleh karena itu, jamaah itu untungnya menjadi seorang muslim, bukan hanya keluarganya yang bersedih, bukan hanya saudara-saudaranya, bukan hanya temannya, bukan hanya tetangganya, tapi apa? Langit dan bumi ini ikut menangisi kepergiannya. Ikut menangisi. Silakan dibuka surat Tuhan dan tafsir menjelaskan seperti itu. Oleh karenanya, sekali lagi jangan lihat penyebabnya, jangan. Tak boleh. Muslim yang taat adalah muslim yang bumi dan langit merasa kehilangan dengannya. Muslim yang taat, muslim yang kepergiannya ditangisi oleh alam. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh lupa terhadap ayat Allah. Apa itu? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang sudah berkata dalam dirinya bahwa Allah adalah Tuhannya, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah dengan pernyataan itu bahwa Allah adalah Tuhannya, tsumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan turunkan ketika ajalnya mau datang, ya. Tatanazzalu alaihimul malaika, diturunkan oleh Allah kepada mereka, malaikat. Lalu apa kata malaikat itu kepada orang yang akan meninggal itu? Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu tercemas, jangan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tau'adun, beri kabar gembira kepada mereka yang muslim itu, kata Allah, janjiku pasti ku penuhi surga buat kalian. Itulah makanya kalau ada orang yang mati tersenyum, biasa itu jika seorang muslim. Kenapa? Karena sudah malaikat kabarkan kepada mereka, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan cemas. Itulah membuat mereka tertawa karena malaikat itu menghibur ketika ajalnya mau tiba. Itu bagi siapa? Bagi orang yang taat kepada Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shabbithu bil iman. Mudah-mudahan Allah kokohkan keimanannya di hatinya sehingga bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh malaikat Allah di alam kubur. Allahumma firlah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan melapangkan kuburnya sesuai dengan janji Rasul. Orang mukmin yang banyak amal salehnya dia akan dilapangkan 70 hasta kuburnya, sehingga ia mendapatkan kubur itu bagaikan istana dan merasa tenang, tentram melebihi ketenangan yang ada di dunia. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan
ditanamkan oleh Allah rasa sabar, rasa yang mana dibutuhkan oleh setiap orang yang menghadapi musibah. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran ini para keluarga bisa meminta tolong kepada Allah untuk kebaikan keluarga yang ditinggalkannya dan keluarga yang sudah pergi meninggalkannya. Mudah-mudahan kita yang hadir juga bisa mengambil pelajaran agar bisa beramal lebih baik demi mempersiapkan kehidupan kita sesudah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.